Heboh, Natalie Hoscher diminta melakukan tes DNA karena perawakan anaknya Azam Adriansyah Sutisna yang dinilai tidak mirip dengan Sule ayahnya. Seperti apa Natalie menanggapi kabar tersebut? Lain halnya dengan Natalie, Roro Fitria akhirnya resmi bercerai dengan sang suami Andre Irawan melalui amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin. Mengabulkan gugatan perceraian, wanita yang akrab disapa Nyai itu pun dalam amar putusan lain terdapat pula beberapa hal penting. Lantas, apa sajakah isi amar putusan tersebut? Dan benarkah pula dengan putusan perceraian ini membuat peluang Andre untuk bertemu dengan buah hatinya semakin terbuka lebar? Sementara ada sebuah persyaratan yang diberikan Roro Fitria untuk mantan suaminya itu agar bisa bertemu sang buah hati. Lantas, apakah syarat yang diajukan Roro? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kabar adanya pria idaman lain memang bukan isu baru dalam rumah tangga komedian Sule dan mantan istrinya Natalie Hoscher. Ya, saat masih menjabat sebagai Nyonya Sule, isu itu pun berhembus kencang. Saat sebuah nama meluncur yang tidak lain tidak bukan adalah manajer Sule yang bernama Panji. Saat itu, Sule bahkan turun tangan langsung untuk menjernihkan kabar yang sudah terlanjur panas itu. Namun demikian, hingga saat ini kabar terkait hal tersebut tidak pernah hilang. Bahkan hal tersebut mulai menjalar dengan permintaan agar Azam menjalani tes DNA karena Azam dinilai tidak mirip dengan Sule. Lantas, bagaimanakah Sule dan Natalie ketika menanggapi kabar tersebut? Biarin aja, kan dituduh, ya kan? Ya udah biarin aja. Tapi kan secara nggak langsung nama Teteh jadi. Ya pencemaran nama baik itu. Ya saya mohon mah untuk diganti aja lah judul-judul kayak gitu. Geram ya geram, tapi kan media sosial kan seperti itu. Ya kan yang terpenting mah faktanya aja, enggak. Kan dari dulu kita juga sudah jelaskan, nggak tahu apa maksud dan tujuan dari orang yang mempunyai kanal YouTube itu ya. Untungnya saya laki-laki yang bertanggung jawab yang selalu menyabarkan dia. Ya emosinya sekarang alhamdulillah sudah mulai bisa dikendalikan sama saya lah. Panji itu manajer saya, manajer istri saya. Panji itu sama semua perempuan memang begitu. Dia kan deket gitu loh. Sama Kathy deket, sama Soraya juga deket, sama Kay juga deket, sama artis-artis yang lain juga deket. Sama Teh Putri pun deket ya. Sama Teh Putri juga deket gitu. Kalau Panji sampai melakukan hal itu, ya Panji juga sering minta tolong, Kang kok jadi gini, yang apa-apa sabar Panji, ini anggap aja ini ujian, yang penting mah kan tidak. Karena dia tahu banget aku gimana, dan juga justru yang aku kasihan tuh Natalie, jadi nggak mau sampai berita yang kayak begini tuh kalau dibaca-baca komen tuh jadinya kepikiran dan jadi sakit. 2022 ini banyak banget keberkahan dan ujian juga dari yang di atas gitu, jadi ujian-ujiannya itu benar-benar yang gak ada habisnya. Ujian yang untuk menjadi aku yang kuat sampai sekarang dan sampai seterusnya nanti. Ya, diterpa kabar yang tidak mengenakan tersebut tentu seakan membuat hati Natalie bak tercabik-cabik. Tapi begitulah sebuah kehidupan. Hantaman keras yang menerpa dirinya sejak bercerai dengan Sule dianggap Natalie sebagai batu pijakan untuk meniti derajat yang lebih tinggi lagi. Apalagi saat ini Natalie pun juga sudah memiliki buah hati yang sangat disayanginya.
menjadi penguat hidup bagi Natalie kala diterpa berbagai masalah yang terus menghampirinya. Kehadiran Azam pun seakan menjadi penguat. Seperti arti namanya Azam yang disematkan Sule kepada anak pertamanya itu. Namanya seorang ibu pasti pengen bikin anaknya itu senang, happy, bahagia gitu. Nggak boleh lihat namanya ibunya sedih. Kadang kalau misalkan aku sedih juga aku nggak mau kasih lihat ke adekku, ke karyawan, ke anak aku juga. Pokoknya mereka lihat aku semuanya, mau semuanya juga yang nonton harus lihat aku dengan semuanya happy aja udah. Karena kan bapaknya itu yang kasih nama Azam. Jadi Azam itu kata bapaknya itu artinya penguat. Jadi artinya Azam itu jadi kalau aku lagi kerja, lagi benar-benar yang capek, kalau udah lihat Azam tuh udah semua capek, apapun itu semuanya hilang. Semuanya penyemangat. Pokoknya dia penyemangat aku. Tetapi bukan hanya soal Azam, Natalie saat ini pun diketahui tengah dimabuk asmara dengan kehadiran pria dari masa lalunya yang kembali menghampirinya. Hadir dan seakan mengobati luka akibat perceraiannya dengan Sule, kehadiran Faris pada akhirnya membuat ibu satu orang anak ini pun kembali jatuh cinta. Bahkan dikabarkan akan segera mengakhiri masa lajangnya di awal tahun 2023 nanti. Dan seperti inilah Natalie menjawab kabar tersebut. Ya kalau dilancarkan ya insya Allah. Kita doain aja yang terbaik lah pokoknya itu. Ya doain aja yang terbaik. Aku minta doanya buat kalian juga, doa yang terbaik aja. Kan kita nggak tahu ya. Kita nggak bisa menyangkal Tuhan juga. Kalau yang klop itu ya namanya juga Sagittarius ya, balik lagi yang sama yang lama gitu. Males kayak yang namanya males ketemu orang baru, terus memulai lagi dengan orang baru gitu loh. Tapi ya udahlah kita lihat ke depannya kayak gimana. Nggak tahu, towernya belum dipasang. Iya. Tanya ya sama yang sono aja nanti. Itu kita lihatlah berjalannya. Insya Allah pasti arahnya ke sana. Di sisi lain, Roro Fitria akhirnya resmi bercerai dengan sang suami Andre Irawan. Lantas bagaimana sikap Roro maupun Andre saat menanggapi putusan tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Roro Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Menyusul Natalie Houscher yang terlebih dahulu bercerai dengan Sule. Kali ini, giliran Roro Fitria yang resmi mengakhiri biduk rumah tangganya dengan sang suami Andre Irawan. Sama-sama menghadiri persidangan lanjutan mereka. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu, nampak ekspresi keduanya yang terlihat masih terlibat perang dingin. Oke, baik. Selamat siang, Bapak siang. Nyai, gimana kabarnya? Persiapannya Insya Allah ada siap. Apapun hasilnya udah siap ya Nyai? Ya. Hari ini putusan Iya, mendoakan teman-teman. ada ketegangan nggak Nyai? Sedikit. Maju dikit Bang. Majuan Bang. Gimana Bang persiapannya mau putusan nih Bang? Disiapin. Udah siap Mas. Hasilnya tetap siap Bang nanti Bang. Hasilnya akan tetap siap ya Bang. Bagaimana penghasilan? Karena Allah udah takdirkan. Dia udah mau rezeki udah jalanin aja. Yang penting kan hubungan silaturahim terbaik harusnya. Ada kamar semua tapi itu sampai Baik aja itu. Sensasi aja mungkin. Kalau menurut saya mau nyebut apa sih istri sendiri ya. Ibu dari anak saya masih kita ributin ya.
Kan bukan gangster ya. Pada komunikasi aja nggak bisa gimana ngancem. Lu kan tadi lihat masih perang dingin ya? Ya, sikap perang dingin itulah yang agaknya ditangkap oleh pihak pengadilan sehingga mempercepat proses perceraian yang diajukan wanita yang akrab disapa dengan Nyai itu. Dalam amar putusannya, majelis hakim pun membacakan beberapa poin penting, di mana diantaranya berisi tentang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima putusan cerai yang diajukan Roro Fitria. Tidak cukup sampai di situ, dalam amar putusan yang lain, kali ini giliran Andre Irawan yang tersenyum sumringah. Pasalnya, majelis hakim menolak gugatan nafkah madiyah atau nafkah yang diduga dilalaikan Andre yang terbukti jika dirinya masih melakukan tugasnya tersebut selama masih terikat pernikahan. Dengan telah dibacakannya putusan nomor 3648 ini, maka perkara ini telah selesai dan dinyatakan ditutup dengan membaca Alhamdulillah. Yang Nyai rasakan pada hari ini, rasa syukur, rasa bahagia yang luar biasa. Alhamdulillah ya, hari ini putusannya udah dibacakan dan ya saya juga bersyukur lah, jadi nggak dilema terlalu lama. Ya, jadi biar semuanya nanti semoga Nyai juga dapat pilihan yang lebih baik. Alhamdulillah lega, daripada kemarin kan ngegantung serba salah kan. Udah ikhlas bang? Hah? Udah ikhlas? Ikhlas lah, Allah yang kasih takdir, jodohnya juga kasih takdir juga Allah ya. Banyak pembuktian dari hakim yang selama ini saya nggak pernah dibilang nggak nafkahin ya. Jadi bukti hakim bilang bahwa saya nafkahin kan, ya makanya saya bilang ya bisa lihat lah siapa yang bohong gitu kan. Kayak tanggal lahir juga semuanya nggak disebutkan waktu di gugatan ya, karena tanggal lahirnya juga nggak tanggal segitu gitu. Kemarin sih sempat disampaikan bahwa saya sebelumnya nikah agama, kata dibilang. Sebenarnya waktu ijab di Grand Mahkamah saya nggak mau, karena saya tanya guru saya juga ngapain nikah lagi, isbat nikah aja udah. Gitu kayak mahar segala macam yang dibilang ada transfer ke saya terus masuk itu bullshit semua. Jadi tapi udahlah, itu kan aib masalah rumah tangga saya. Dalam amar putusan lain, majelis hakim juga menerima hak asuh anak, yakni seorang bayi laki-laki bernama Sultan Muhammad Al-Fatih yang akhirnya dijatuhkan kepada Roro Fitria. Berkat putusan ini, Andre Irawan pun dihukum dengan kewajiban harus membayarkan biaya hadonah atau biaya pengasuhan anak sebesar 5 juta per bulan, di luar biaya pendidikan dan juga kesehatan. Tidak cukup sampai di situ, Andre Irawan pun juga dihukum oleh majelis hakim untuk membayar nafkah idah dan juga nafkah mut'ah yang masing-masing sebesar 15 dan 20 juta per bulannya. Lantas, bagaimanakah sikap Andre terkait putusan tersebut? Dan benarkah pula Roro pun juga siap jika sesuai dengan keputusan majelis hakim harus memberikan akses kepada Andre untuk bertemu dan juga mencurahkan kasih sayang kepada anaknya. Yang paling bersyukur adalah tatkala hakim menyampaikan bahwa hak asuh anak Muhammad Sultan Al-Fatih jatuh ke tangannya. Alhamdulillah. Yang utama itu memang diputus cerai antara Nyai ini selaku tergugat dengan Andre selaku tergugat. Itu poin pertama. Poin kedua, seperti yang Nyai sampaikan bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya, dalam hal ini Nyai selaku penggugat. Terus kemudian yang tak kalah pentingnya adalah poin ketiga, menghukum bapaknya yaitu saudara Andre ini selaku tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar 5 juta rupiah. Harus dilaksanakan dong. Wah, memberikan akses. Oh iya, memberikan akses
perintah hukum juga. Iya, Nyai akan laksanakan dengan sebaik mungkin, tapi tolong sebagai laki-laki kamu punya harga diri, tolong laksanakan terlebih dahulu. Karena Nyai udah terbiasa dengan mulut manis, dengan janji-janji, dengan kelakar bohong dan lain sebagainya. Di sisi lain, permasalahan rumah tangga Roro Fitria dengan sang suami Andre Irawan mengungkap banyak hal. Termasuk diantaranya kabar perselingkuhan, hingga dugaan Roro terkait sikap Andre Irawan yang suka menari telanjang di depan foto mendiang ibunya. Lantas, benarkah hal ini pun menjadi alasan Roro untuk mengakhiri biduk rumah tangganya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Ya, permasalahan biduk rumah tangga Roro Fitria dengan sang suami Andre Irawan menguntai sebuah babak baru dalam drama para selebriti tanah air. Menggembar-gemborkan permasalahannya di hadapan awak media beberapa waktu silam. Dalam keterangannya, Roro pun juga mengaku sakit hati dengan sikap suaminya yang dinilainya janggal, di mana Andre menari telanjang di depan foto mendiang ibunya. Selain itu, Roro pun juga menilai suami yang baru dinikahinya seumur jagung itu diduga memiliki sikap yang tidak baik, yakni kerap melakukan tindakan kasar. Hingga ucapannya yang dinilai Roro kerap mengucapkan hal-hal yang tidak pantas. Lantas, bagaimanakah Andre menilai hal tersebut? Dan benarkah jika hal itu menjadi alasan Roro untuk Andre jika ia mau nantinya diberikan izin untuk bertemu buah hatinya? Nah, udah jelas kan, 9 Juli. Ya 9 Juli pas malam takbiran Idul Adha. Bener kan sudah disebutkan kan dia sama hakim. Berarti banyak hal yang ditutupi Bang. Ya, berarti kelihatan siapa yang tukang bohong. Kan selama ini saya yang dibilang tukang bohong kan. Rubahlah terlebih dahulu perangaimu. Siapa yang menggaranti tidak akan terjadi pertikaian dan tidak akan terjadi tindakan destruktif lagi di depan Sultan? Karena beberapa kali dia gendong Sultan sambil maki-maki Nyai, sampai bahkan mendorong badannya sampai jatuh ke lantai. Udah gitu dia banting-banting barang di depan Sultan tuh udah biasa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu tayang di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.